Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang sebuah ayat yang sangat menarik dari kitab Mazmur 127, ayat 2. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo, putra Raja Daud, sebagai nyanyian ziarah. Menariknya, ayat ini lahir di masa kejayaan Israel, saat Salomo memimpin dengan hikmat dan kemakmuran melimpah. Namun justru di tengah kemakmuran ini, Salomo menyampaikan pesan yang mengejutkan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mari kita lihat konteksnya. Pada masa itu, Yerusalem sedang dalam pembangunan besar-besaran. Bait suci megah berdiri, perdagangan internasional berkembang pesat dan banyak orang berlomba-lomba mencari kekayaan. Orang-orang bekerja dari subuh hingga larut malam, menghabiskan waktu dan tenaga demi mengejar kesuksesan duniawi. Salomo dengan hikmatnya melihat kesia-siaan dalam pola hidup seperti ini. Bukan berarti bekerja keras itu salah, tetapi ketika kita bekerja tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa keseimbangan, dan dipenuhi kecemasan, itulah yang sia-sia. Perhatikan kata kunci, yang dicintainya. Dalam bahasa Ibrani, ini adalah yedid, yang memiliki arti yang sangat dalam tentang kasih Tuhan. Ini mengingatkan kita pada Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada beberapa pelajaran penting untuk kita di zaman modern. Pertama, pentingnya keseimbangan hidup. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan tidak melarang kita bekerja keras, tapi Dia menginginkan kita bekerja dengan bijak. Kedua, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketiga, pentingnya istirahat yang kudus. Bahkan Tuhan beristirahat pada hari ke-7 setelah penciptaan. Markus 6 ayat 31 mencatat Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Keempat, menerima berkat Tuhan dengan iman. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kadang berkat terbesar datang justru saat kita berhenti memaksa dengan kekuatan sendiri. Di era digital yang serba cepat ini, pesan Mazmur 127 ayat 2 semakin relevan. Banyak dari kita terjebak dalam budaya hustle yang tak sehat, bekerja tanpa henti, mengabaikan kesehatan fisik dan spiritual. Tuhan ingin kita sukses, tetapi dengan caranya yang penuh hikmat. Ingatlah bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidur. Seperti dalam Markus 4 ayat 27, tentang perumpamaan penabur. Malam dan siang ia tidur dan bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi, mari kita evaluasi kembali prioritas hidup kita. Apakah kita sudah memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat, berdoa, dan membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah kita sudah mempercayakan pekerjaan kita dalam tangannya? Teman-teman yang dikasihi, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan pesan ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu karena Dia yang memberikan damai sejahtera yang sempurna. Shalom.